Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wardah Mayanti dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan praktikum yang berjudul Robot RNV3 dari Praktikum Mekatronika yang dosen pengampunya adalah Pak Rafiq Cahyo Prayogo, STMT. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita download dulu file RNV3-nya kalau misalnya punya robotnya. Nah, yang kedua adalah kita baca buku panduan dari RNV3. Setelah kita download aplikasinya nih, kita dapatkan aplikasi ini nih untuk terhubung antara RNV dan laptopnya. Jangan lupa dihubungkan. Nah, di sini kita gunakan COM berapa untuk menghubungkan. Nah, ini karena laptop aku nggak terhubung dengan robot RNP3-nya, jadi kita simulasi tanpa menghubungkan ya. Setelah kita tahu COM berapanya, lalu kita pencet sambungkan. Nah, setelah itu kita kalibrasi terlebih dahulu, dipencet bagian sini nih, calibration. Nanti robot RNV3-nya itu akan homing atau berkalibrasi, dia akan bergerak terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa atur sudut sumbunya mau kemana, ada sumbu X, Y, Z, rail itu untuk apa namanya kayak jalurnya seperti jalur ke kanan dan ke kirinya itu rel dan kecepatannya berapa. Nah, sumbu X bisa kita atur misalnya ini mau 100, 150 dan 100 itu kita pencet save point gitu di sininya, oke? Setelah kita save point, kita mau ngaktifin misalnya vakum gitu. Nah, kita pencet vakum on, lalu save vakum. Reverse servo juga kita bisa on, off, fan on, off. Ini tuh bisa kita atur lewat ras komponen buat ini. Yang ini teman-teman. Setelah itu, nah, setelah kita setting kan tadi udah kita kalibrasi, tes gerakan kita juga udah punya eh, gerakan dari hasil ininya, hasil kita buat titik-titik pakai aplikasi. Coba kita cek ya, kayaknya aku tuh masih nyimpan hasilnya itu di Notepad. Nah, ini adalah hasil titik-titik di mana aku menggunakan ras komponen buat GUI-nya. Ini nih aku udah dapet titik-titiknya. Setelah ini kita buat program Python dan tes vakum. Ini kita buat tes vakum lalu selanjutnya kita buat program Python dengan deteksi QR code. Nah, ini untuk deteksi QR code aja dulu gitu. Kita bisa cari di ChatGPT gitu. Dan aku udah punya ini untuk deteksi. Kita gunakan ini untuk webcamnya, lalu di sini untuk menampilkan teks di atas QR tampilan kamera. Nah, setelah di run, hasilnya akan seperti ini. Kita coba dulu ya, salah satu. Oh, bukan yang ini satu lagi. Sorry, sorry, sorry. Oh, bukan yang ini juga ternyata. Ya, yang ini. Nah, ini. Ini percobaan pertama. Kita run aja langsung. Ini udah di run ya, teman-teman. Sedang proses. Nah, udah bisa dia mendeteksi ada kalimat juga di atasnya kan? Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita lihat di sini buat program Python deteksi QR dan bunyikan suara. Ah, kita tes siang ini. Ini mungkin di sini nggak kedengaran ya suaranya, tapi kalau di praktikum tuh nanti dia akan menggunakan ini Speak Indonesian. Sudah siap, Sipa salah, siap, robot, siap pulang. Nanti dia akan bunyi seperti ini kalau misalnya ada nanti ya kita lihat videonya. Kemudian, ini kita lihat dari POV laptop dulu. Nah, nah, muncul kan suaranya? Ya, berhasil berarti praktikum yang kedua ini.
Lalu yang tiga, yang terakhir, buat program Python yang terintegrasi dengan robot RNV3. Jadi di satu ini dari tiga ini, yang pertama kita gerakan yang ini, lalu program Python, eh, oh yang ini yang kita coba gerakin robotnya, lalu yang kedua dengan QR, dan ada suaranya. Nah, yang terakhir ini integrasi dari semuanya. Ini dari semuanya. Kita coba. Nah, ini kurang lebih programnya. Home sedang dalam proses ready calibration. Jadi robotnya itu lagi kalibrasi, guys. Kalau kita lihat langsung. Ini kan dari POV laptopnya dulu ya. Oh, ini yang ketiga, teman-teman. Salah. Tapi yang ini nih. Yang ini hasilnya nih. Bukan yang ini. Tapi yang ini. Kita lihat ya. Nah, ini kan dia udah deteksi. Coba kita lihat. Dia akan menggerakkan. Maaf ya teman-teman, lagi ada aja. Nah, kurang lebih kalau misalnya kita lihat dari codingnya ini nih, ada peringatan yang berjalan, robot siap dijalankan, lalu ini ada gerakannya, lalu akan mati, deteksi kode, di sini udah semuanya, dan hasil akhirnya yang ini. Kita lihat sekali lagi ya. Ini hasil integrasi tiga percobaan pertama tadi. Nah, oke, kita jeda dulu ya teman-teman, tunggu azan selesai. Kita lanjutkan ke percobaan yang paling terakhir. Ternyata ada tambahan percobaan nih dari Parofik. Setelah kita buat tiga program sebelumnya, kita tambahin dengan menambahkan untuk deteksi menggunakan jari. Nah, si jari ini akan menggerakkan robot RNV3-nya. Pertama kita buat codingannya dulu ya teman-teman. Kita bisa cari sih sebetulnya di ChatGPT gitu. Dari ini yang terakhir ini kita bisa minta tolong GPT untuk integrasikan dengan kamera dan deteksi jari gitu. Nah, hasilnya kan seperti ini. Ini untuk serial setup robotnya, ini untuk homingnya, terus ini instalasi media pipe, lalu ini untuk fungsi untuk menunggu respon serialnya. Nah, ini fungsi utamanya nih, main functionnya. Di sini kita kan juga baca dari kamera kan. Jadi ada titik-titik telunjuk, nilai hitung E dan Z dengan batas. Ini si telunjuk nanti itu akan apa ya menjadi pengganti gitu daripada si codingan yang udah kita buat. Jadi menggunakan jari, ini koordinatnya dikirim ke robot. Jadi koordinat itu nanti pakai jari. Setelah itu hitung jumlah jari yang terdeteksi. Ini gripper kontrolnya ini untuk mengaktifkan grippernya. Terus di sini titik koordinat di kamera, gambar landmark tangan. Terus selesai. Nah ini tuh udah bisa kita run. Kita lihat coba ya waktu kita praktikum kemarin seperti apa. Oh ini udah aku buka. Ini kurang lebih. Ini bisa kita run aja langsung. Ini record yang aku ambil ketika praktikum kemarin. Jadi kita lihat aja hasil kayak gimana. Nah, ini home sedang dalam proses ready calibration. Ini udah mulai running, tapi robot RNV3-nya lagi kalibrasi dulu, lagi homing. Oke, setelah itu muncul nih. Cuman kalau misalnya aku record pakai laptop, itu jadi nge-lag, teman-teman. Tapi dia ngedeteksi kok. Tuh, setiap dia deteksi, dia udah nge-lag emang kalau di kameranya.
Tapi hasilnya ada gitu. Hasilnya ada nih. Dia tuh bisa deteksi kan tuh. E-nya kok titik koordinat E-nya berapa, Z-nya berapa dengan jari ini bisa bisa kelihatan gitu. Nih, bisa kelihatan ya. Nah, kita lihat hasil dari praktikumnya kayak gimana. Kita lihat nih. Oh, bukan. Ini. Nah, ini hasilnya. Ke bawah itu kita bisa ngedrag. Nah, yang copot nih. S- Nah, dua itu tuh untuk ngehidupin vakum ya, teman-teman. Jari dua gitu. Jadi, kita geser, kita turunin. Nah, kalau kita kepal tangannya, si vakumnya itu akan off gitu. Si tunjuknya itu sih, nah, selesai. Oke, sekian dari praktikum RNV 3. Teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.